Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang update terbaru Facebook. Apa itu? Fitur hak cipta foto. Ini topik yang menarik banget ya. Nah, apa maksudnya fitur hak cipta foto ini? Bagaimana cara menggunakannya? Dan apa dampaknya terhadap kita? Tertarik? Yuk, mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang fitur terbaru dari Facebook. Facebook baru aja mengupdate aplikasinya dan membenamkan suatu fitur terbaru, yaitu fitur hak cipta foto. Nah, pertama kali saya mengetahui fitur ini dari sebuah artikel di aboutfb.com ya. Ini merupakan newsroomnya Facebook. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu berita terbaru mengenai Facebook, silakan subscribe aja pada website resminya newsroom Facebook ini ya. Ini alamatnya paling atas ya. Teman-teman bisa kunjungi. Artikel ini baru aja ditulis tanggal 21 kemarin ya. Jadi baru aja dirilis suatu fitur yang bicara mengenai properti intelektual atau dalam bahasa Indonesianya hak cipta. Artikel ini juga ditulis di Social Media Today pada tanggal yang sama, 21 September. Jadi saya juga baca-baca di sini ya mengenai fitur ini. Nah, seperti apa fitur ini? Yang jelas fitur ini adalah ekspansi atau perluasan dari Right Manager yang udah ada. Teman-teman pasti yang suka otak-atik Facebook pasti udah tahu ya Right Manager yang ada di Facebook ini ya. Ayo kita baca lebih jauh ya. Hak cipta di Facebook. Jadi kalau kita ngomongin hak cipta di aplikasi Facebook, ini sebenarnya udah lama. Yaitu Right Manager Tools. Right Manager Tools ini kalau nggak salah pertama kali dirilis tuh untuk video konten. Itu tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Karena dulu Facebook itu ngeluarin fanpage yang khusus untuk video kreator itu ya. Nah, bagi video kreator pasti udah merasakan dampak dari fitur ini ya. Bagaimana beberapa video kita langsung bisa di take down oleh Facebook kalau melanggar hak cipta tentunya ya. Kalau ada yang ngelapor. Kemudian di Instagram juga itu juga sama ya. Jadi fitur ini perluasan dari Facebook ke Instagram juga gitu. Jadi berpengaruh untuk kedua platform tersebut. Nah, teman-teman juga bisa baca pada Instagram itu udah ada intellectual property dan bisa teman-teman gunakan untuk melakukan tuntutan jika ada yang menggunakan karya teman-teman. Nah, gimana mengenai fitur baru ini? Nah, fitur baru ini khusus untuk foto teman-teman ya. Foto atau gambar yang jelas image gitu ya. Bentuknya image. Nah, ini bakal lebih rumit lagi ya. Kalau video itu kan jelas ya. Kalau image itu jumlahnya banyak dan bisa variasinya itu banyak banget ya. Jadi Facebook menjanjikan bahwa fitur ini mampu mendeteksi pelanggaran hak cipta gambar atau foto untuk konten yang diklaim di Facebook dan Instagram. Nah, ini merupakan janji Facebook. Nah, kita nantikan aja. Bener nggak janji ini ya? Apakah seperti video konten atau lebih hebat lagi dari video konten ya? Nah, buat teman-teman yang memiliki karya yang dikira perlu hak cipta gitu ya, teman-teman bisa lindungi dengan cara mendaftarkan dulu. Artinya, konten teman-teman yang diupload melalui fanpage ke Facebook atau melalui akun gitu ya, hak ciptanya itu nggak serta-merta dilindungi oleh Facebook dan Instagram. Jadi teman-teman harus mendaftarkan karya teman-teman itu kepada Facebook dan Instagram. Kalau nggak didaftarin, ya nggak dilindungin. Nah, gitu. Jadi harus hati-hati juga ya. Nah, gimana caranya mendaftarkan hak cipta itu? Artinya melindungi karya teman-teman dengan perlindungan hak cipta dari Facebook ini. Nah, caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal akses alamat ini di facebook.com/right-manager-apply. Nah, di sini ada formnya, teman-teman tinggal isi, kemudian teman-teman tinggal masukin karya apa aja yang pengen dilindungi. Nah, seperti ini ya formnya ya. Tinggal masukin nama teman-teman, bisa juga nama perusahaan ya, email. Nah, kemudian teman-teman harus memilih jenis kepemilikannya. Bisa perusahaan, bisa kreator individual, agregator, perwakilan resmi, pemilik konten, dan yang lainnya. Tapi teman-teman hanya bisa pilih salah satu ya. Begitu teman-teman udah mengisi formnya, nah nanti teman-teman tinggal lanjutin ke tahap berikutnya, yaitu memasukkan konten yang teman-teman ingin lindungi. Nah, itulah fitur terbaru dari Facebook ya, perlindungan untuk gambar atau foto yang teman-teman upload.
Nah, bentuknya mungkin sama aja dengan video konten ya. Artinya, jika ada orang yang mengupload kembali konten teman-teman, itu bisa langsung di take down oleh Facebook. Atau dengan laporan kita ya. Kalau kita melihat ada orang yang pakai, kita tinggal laporin, Facebook bisa langsung men-take down. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu perkiraan saya. Tapi ada satu yang perlu teman-teman ingat. Facebook mungkin punya kekuatan untuk men-take down atau menghapus atau yang sejenisnya gitu ya. Tapi kalau bersangkutan dengan masalah hukum, saya masih kurang yakin gitu ya. Nah ini, saya ada studi kasus buat teman-teman ya. Studi kasusnya ada dua. Yang pertama itu adalah fotografer Stephanie Sinclair yang menuntut Mashable atas embed salah satu fotonya. Nah, ini baru-baru aja ya. Nah, jadi ceritanya gini, ini kalau saya nggak salah tangkap gitu ya. Jadi ceritanya si Stephanie Sinclair ini memposting salah satu karyanya di Instagram pribadinya ya. Kemudian si Mashable ini, buat teman-teman yang belum tahu, ini perusahaan media ya kalau nggak salah. Saya juga sering baca Mashable ini. Si Mashable ini memposting karya Stephanie Sinclair ini di Instastory-nya. Jadi si Stephanie bikin postingan di Instagram, nah kemudian Mashable mengambil postingan tersebut, kemudian diposting kembali dalam Instagram Story tanpa izin. Nah ini tanpa izin. Nah inilah kasus yang terjadi. Tapi teman-teman harus tahu, kira-kira gimana hasilnya gitu ya. Jadi Stephanie Sinclair ini menuntut secara hukum kepada Mashable. Tapi akhirnya itu Mashable dibebaskan. Nah artinya Mashable tidak mendapat hukuman atas apa yang dia lakukan. Karena apa? Karena menurut hakim, seluruh karya yang udah diupload di Instagram itu bisa digunakan secara publik selama masih dalam platform Instagram. Jadi perlu diingat ya, Mashable itu lepas dari tuntutan karena dia mengupload ke Instastory masih dalam platform Instagram. Tapi kalau Mashable mengupload ke websitenya, bisa jadi Mashable ini akan kena tuntutan gitu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi teman-teman harus betul-betul mempelajari ya gimana mengenai hak cipta ini. Nah saya kurang tahu juga. Nah yang jelas teman-teman harus pelajari dulu kalau ingin mengupload sebuah karya ke Instagram. Nah ini satu lagi kasus, ini lebih spektakuler lagi. Saya kaget banget gitu begitu baca berita ini. Nah ini dia. Nah, seniman kontroversial Richard Prince mengadakan pameran postingan Instagram orang lain. Nah ini lebih parah banget ya. Jadi dia ngambil postingan dari berbagai akun tanpa izin gitu ya, dan membuat pameran kayak pameran lukisan gitu ya. Jadi postingan orang lain itu di-print dengan ukuran yang gede banget, kemudian dibuatkan pameran secara offline oleh Richard Prince ini. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi banyak dari pemilik postingan tersebut menuntut Richard Prince ini. Dan parahnya lagi, si Richard Prince ini menjual. Jadi postingan orang diubahnya sedikit, kemudian di-print dan dijual. Dan laku gitu ya. Makanya yang punya postingan itu malah menuntut Richard Prince ini. Tapi begitu terjadi tuntutan, kira-kira apa yang terjadi akhirnya? Nah, Richard Prince terbebas dari segala tuntutan. Nah ini, jadi teman-teman harus pelajari betul-betul mengenai hak cipta ini ya. Apalagi di Instagram. Ini udah jelas-jelas dua kejadian tentang hak cipta di Instagram. Nah, oke. Jadi mungkin itu aja ya video kita pada kesempatan kali ini. Kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulan dari video kali ini, yang pertama itu adalah Facebook mulai peduli terhadap hak cipta. Jadi begitu juga kita ya, teman-teman sering posting di Facebook atau Instagram, ya teman-teman juga harus perhatikan hak ciptanya gitu ya. Jangan main comot aja gitu ya. Kasihan yang punya fotonya. Gimana kalau karya kita yang dipakai oleh orang lain gitu kan? Pasti sedih banget gitu. Nah itu yang pertama. Nah, yang kedua itu, jika Anda adalah seorang image creator atau fotografer atau yang sejenisnya, saran saya jangan postin karya teman-teman di FB atau Instagram jika tidak ingin dicuri, karena pencurian karya di Instagram sama Facebook ini sepertinya masih belum bisa masih belum bisa dibendung gitu. Kecuali mungkin teman-teman punya trik sendiri, apakah dikasih watermark atau yang sejenisnya sehingga si pencurinya susah untuk mengambil karya teman-teman.
Nah, tapi kalau tanpa itu, waduh, dari contoh kasus yang saya sebutkan tadi itu, nah itu udah sangat menggambarkan ya gimana hak cipta teman-teman bisa diacak-acak oleh pencuri. Jadi segitu aja mungkin kesimpulannya, ada dua kesimpulan. Semoga saja apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.